Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Zahra Novita dari Program Studi Tata Rias dan Kecantikan dengan nomor NIM 220780778. Selamat menyaksikan video presentasi saya yang materinya tentang kalimat efektif dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk pada materi kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu sendiri? Yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca yang menimbulkan pengaruh adanya tindakan sehingga adanya ilustrasi yang tergambarkan dan bertujuan kepada pembaca sehingga penulis atau pengarang mampu menyalurkan perasaannya kepada pembaca tersebut sehingga tidak memberi kesalahpahaman, adanya kesan terhadap pembaca. Yang kedua yaitu adanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita tahu bahwa subjek merupakan tokoh, pelaku, atau pemeran dari sebuah tindakan yang disebut dengan predikat atau pelaku mengerjakan tindakan atau tingkah laku yang akan dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Yang ketiga yaitu objek, yaitu kata benda. Sedangkan keterangan ada terbagi tiga: keterangan waktu, keterangan tempat, serta keterangan suasana. Keterangan suasana ini bisa dibagi-bagi lagi menjadi suasana sedih, gembira, atau tegang, dan lain-lainnya. Kalimat efektif yang ketiga yaitu adanya informasi, gagasan, perasaan yang tidak bertele-tele sehingga terjadinya penegasan suatu kalimat tersalurkan kepada pembaca sehingga tidak menjadi kesalahpahaman. Kalimat efektif ini seringkali kita gunakan dalam mengerjakan karya ilmiah maupun kalimat-kalimat untuk formal dan informal supaya tidak ada keraguan antara penyampai dengan penerima respon, yang dapat menjadikan atau meningkatkan kualitas komunikasi, memberi kesan yang baik kepada penutur atau penulis yang menggunakan kalimat tersebut. Informasinya tersampaikan dan tidak ada kesalahpahaman terhadap pembaca dan penulis. Contohnya seperti Ani tolong itu, berarti dia tidak menggunakan kalimat efektif karena kurang terpadu atau kurang efektif. Itu apa? Kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita lebih memahami kalimat tersebut. Maka timbul pertanyaan, itu apa? Yang mana? Gitu. Objeknya tidak disampaikan dan itu membuat keraguan. Nah, dari kalimat contoh tersebut bisa disebut dengan unsur-unsur kalimat efektif. Kalimat efektif ini ada subjek unsurnya, terus predikat, objek, serta pelengkap. Nah, di sini ada contoh sebagai kalimat Dina mencuci piring. Subjeknya tentu Dina. Terus predikatnya atau suatu tindakan yang dilakukan oleh Dina yaitu mencuci. Dan objek yang tertuju oleh Dina sehingga melakukan kegiatan tersebut yaitu cuci piring. Piring. Oke, kata piring merupakan objek dari kalimat Dina mencuci piring. Sedangkan pelengkap di sini belum efektif jika tidak melakukan pelengkap pada kalimat tersebut. Mencuci piring, di mana Dina mencuci piring? Kan berarti Dina mencuci piring di dapur. Tidak mungkin lah kan Dina mencuci piring di kebun, nggak mungkin. Tadi pelengkapnya kan ada tuh keterangan waktu, tempat, dan suasana. Dina mencuci piring di dapur berarti keterangan yang digunakan yaitu keterangan tempat. Misalnya suasana, Dina mencuci piring dengan terseduh-seduh, berarti dia terangkan bahwa suasana hatinya sedang sedih atau terseduh-seduh. Sedangkan kalimat
keterangan yang menggunakan keterangan waktu. Dina mencuci piring di pagi hari. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Sehingga tidak ada muncul pertanyaan yang membuat keraguan pada pendengar. Dina mencuci piring tadi pagi. Jadi tersampaikan informasi dan tidak ada bertele-tele dalam menjelaskan kalimat tersebut atau penyampaian informasi yang memberi kesan. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Nah, apa sih kesepadanan struktur ini? Yaitu mengacu pada keseimbangan pemikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Contohnya, kalimat itu mempunyai objek, predikat, atau penjelas dari kata depan, yaitu di dalam, di depan, di sini, atau dalam lemari, dalam rumah. Terus ada bagi orang, menggunakan kata bagi, untuk, pada, pokoknya ada kata depan, yaitu Dina memberi pada Ayu. Ya, Dina memberi boneka kepada Ayu. Adanya kata kesepadanan, yaitu tidak terdapat objek yang ganda. Dina dan Ayu. Dina memberi boneka kepada Ayu. Bukan seperti ini, maksud dari tidak ada subjek yang ganda. Dina memberi boneka kepada Ayu. Ayu menerima boneka kepada Dina. Dari Dina. Jadi itu tuh menggunakan kalimat efektif tapi terlalu berlebihan atau menggunakan kalimat yang berlebih. Cukup menggunakan satu kalimat saja, tetapi informasi atau kalimat efektif yang disampaikan sudah tersalurkan atau dipahami oleh pembaca atau pendengar. Contohnya, Dina memberi boneka kepada Ayu. Berarti sudah cukup karena subjeknya Dina, predikatnya memberi, objeknya boneka, kepada Ayu ini keterangan, sehingga tidak ada keraguan. Oh, Dina memberi boneka pada Ayu, udah cukup. Tidak perlu ditambah Ayu menerima boneka dari Dina. Itu tuh menggunakan kalimat yang berlebih. Cukup menggunakan satu kalimat saja di salah satu kalimat tersebut. Nah, dari contoh sebelumnya, Dina memberi boneka kepada Ayu bisa secara efektif jika kita menggunakan kata hingga, lalu, kemudian, bahkan, atau sedangkan. Maka terciptanya kalimat yang lebih efektif dan tidak berlebih. Contohnya seperti Dina memberi boneka kepada Ayu sehingga Ayu mendapatkan boneka dari Dina, gitu. Yang kedua yaitu kehematan kata atau hemat dalam penggunaan kata, yang tidak perlu dibuang atau tidak digunakan kata tersebut sehingga tidak mengubah kaidah bahasa yang akan disampaikan, yaitu menghindari pengulangan penggunaan subjek, penggunaan superkoordinat pada hiponim kata, menghindari kesinoniman atau satu kalimat. Contohnya memberi, membagi, kayak gini. Dina memberi dan membagi Ayu boneka. Cukup satu menggunakan kata memberi atau membagi saja. Jangan menggunakan dua kalimat yang berartian sama. Yang keempat yaitu menghindari perjamakan kata-kata yang sudah dibentuk jamak. Yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk ini dapat diartikan bentuk kata yang digunakan atau dalam kalimat yang dibuat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan monimal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk kata monimal.
nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, maka seterusnya 1, 2, 3 juga menggunakan kalimat atau bentuk verbal. Jika kalimat dibuat dalam bentuk majemuk, maka seterusnya juga berbentuk majemuk. Yang keempat yaitu ketegasan makna. Ketegasan makna ini memiliki ciri-ciri yaitu letak kata yang ingin ditonjolkan pada kalimat di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan dihasilkan atau makna yang berlebih secara mendalam. Yang ketiga yaitu menggunakan pengulangan kata. Misalnya, kamu harus Contohnya sebaiknya dan seharusnya. Sebaiknya kamu menggunakan sendok supaya lebih praktis. Sebaiknya dan supaya itu memiliki makna yang sama, tapi digunakan secara bersamaan supaya lebih tegas lagi dalam sebuah penyampaian kalimat. Yang keempat yaitu melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha menonjolkan dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti ini. Sebaiknya kamu makan makanan sehat daripada makanan yang tidak sehat menimbulkan sakit, misalnya sakit perut, atau cari contoh lain. Sebaiknya kamu menggunakan sendok supaya tanganmu tidak kotor. Itu juga perbandingan kan? Perbandingan pakai sendok supaya tidak kotor gitu. Terus yang terakhir yaitu menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai makna. Partikel penegas ini bisa jadi intonasi kita, nada bicara, penggunaan kalimat yang orang itu langsung respect atau langsung kalau ini adalah bentuk penegasan, sehingga kita harus melakukan apa yang dia lakukan. Contohnya, masukkan kentang setelah wortel gitu. Atau masukkan sendok ke dalam gelas itu. Atau tiriskan setelah merebus air. Contohnya, tiriskan mie setelah direbus gitu. Terus adanya kelogisan kalimat. Apa sih kelogisan kalimat ini? Yaitu ide yang dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal yang sesuai dengan ejaan. Berlaku salah satu cara untuk membuat kalimat yang logis. Kayak logis yang tadi, yang salah tadi kan, tolong tiriskan air yang direbus. Itu bukan kelogisan, itu kayak rancu, masa air ditiriskan. Maka kita berpikir tiriskan mie yang sudah direbus, maka itu logis dan masuk akal gitu. Terus ada kepaduan makna dan kecermatan. Kita masuk dulu kepaduan makna ya, yaitu menghindari kalimat yang panjang yang bertele-tele tadi, sehingga cukup satu penyampaian tetapi langsung paham oleh klien ramai atau orang lain. Kalimat yang terpadu dalam objek, pola aspek, agen verbal secara tertib, kalimat-kalimat predikat yang personal. Kalimat tidak padu perlu menyisipkan sebuah kata atau predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Yang terakhir yaitu kecermatan, menimbulkan pengertian ganda atau tepat dalam pilihan kata. Kita perlu menyaring kata-kata yang cermat sehingga adanya kesepadanan kata, kehematan kata, kesejajaran bentuk, penegasan kalimat, kelogisan kalimat, serta kepadupadan makna dan
kecermatan dalam menggunakan kata supaya terbentuk kata efektif dalam menggunakan kata baik di dalam ilmiah, penggunaan kata sehari-hari, formal maupun semi formal dan non formal. Kita juga harus menggunakan kalimat efektif supaya tidak ada keraguan atau perasaan atau pikiran yang ada pada penyampai tersampaikan atau tersalurkan kepada pendengar. Nah, di sini ada contoh kalimat efektif yang benar. Contohnya kita ambil contoh yang simpel, yaitu saya senang mengunjungi museum karena bisa belajar tentang sejarah. Di sini ada subjeknya saya, predikatnya senang mengunjungi atau tindakan yang dilakukan oleh si subjek ini mengunjungi. Oke, mengunjungi. Terus objeknya yaitu museum atau tempat yang tuju atau benda yang dituju, itu museum, sedangkan keterangan yaitu karena bisa belajar tentang sejarah. Itu keterangannya, alasan atau maksud dari mengapa sih dia atau si saya ini sering mengunjungi atau senang mengunjungi museum karena dia bisa belajar tentang sejarah. Kalimat ini memiliki subjek yang saya merasa senang atau predikat. Senang itu predikatnya atau tindakan. Mengunjungi itu predikat, objek, museum, keterangan karena bisa belajar tentang sejarah, menjelaskan alasan mengapa subjek merasa senang melakukan tindakan tersebut. Terus apa sih kalimat efektif yang tidak efektif atau contoh yang salah? Sedikit saja atau kurang penjelasan dari informasi yang disampaikan oleh penulis atau contohnya ibu pergi tadi. Maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang kita salurkan kepada penyampai. Kemana ibu pergi? Sama siapa ibu pergi? Jadi sehingga tidak ada kelogisan, tidak ada perbandingan, kesepadanan dalam kalimat, tidak ada kesejajaran tadi, tidak ada ketegasan makna. Emangnya ibu pergi mana gitu? Ibu, baiklah, itu subjeknya. Predikat yaitu tindakan ibu yaitu pergi. Objek kemana? Makanya ibu, unsur-unsur kalimat tidak jelas sehingga menimbulkan pertanyaan. Objeknya sebaiknya kita menambahkan objek atau keterangan sehingga yang lebih jelas lagi. Ibu pergi tadi. Tadinya kapan gitu. Bisa menggunakan, seharusnya kita perbaiki ya kalimat yang salah ini. Ibu pergi dengan motor tadi sore. Nah, sehingga subjeknya kita ibu, predikatnya pergi, objeknya tadi dengan motor, sedangkan keterangan tadi sore. Baiklah, sore mungkin kita sudah tahu kalau sore itu sekitar jam 3 sampai jam 5 atau jam 6-an. Oke. Sehingga tidak ada timbul pertanyaan dari si pendengar kepada si penyampai. Dan baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupi presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan yang dari materi yang kurang jelas, maka silahkan komen pada kolom komen di bawah ini ya. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.